Ngarai takdir dikatakan sebagai tempat percobaan untuk kerajaan dewa besar di benua Tianan dalam dewa pencipta dunia ini, yang ditujukan untuk keberadaan di bawah dewa. Di bawah dewa, berapapun usianya, bisa masuk. Selain itu, di dalam ngarai takdir, juga akan ada pertempuran untuk kerajaan dewa. Orang-orang dari kerajaan besar dewa akan bersaing satu sama lain ketika mereka memasukinya. Jika mereka tampil baik, mereka bisa mendapatkan poin tertentu. Ada dua klasemen kerajaan Allah, yang satu adalah kedudukan pribadi, dan yang lainnya adalah kedudukan kerajaan Allah. Klasemen pribadi, seperti namanya, adalah poin pribadi. Klasemen kerajaan ilahi adalah poin total dari seseorang yang memasuki kerajaan ilahi. Di ngarai takdir, ada banyak peluang yang bisa ditemukan, belum lagi peluang untuk membunuh pesaing lain. Selama mereka tidak berada di kerajaan Tuhan, ada hadiah aturan ganda. Bukan tidak mungkin membunuh kerajaan Tuhan, tapi tidak ada pahala aturan ganda. Setelah masuk, semua orang akan didistribusikan secara acak di setiap sudut Destiny Canyon. Di Destiny Canyon, apakah Anda adalah orang yang membunuh kerajaan Anda sendiri atau orang dari kerajaan lain, Anda bisa mendapatkan poin yang telah mereka peroleh. Petik 2. Ngarai takdir sangat kejam. Jika kamu bisa, cobalah untuk tidak bekerja sama dengan orang lain. Bahkan jika kamu bekerja sama dengan orang lain, kamu harus memastikan keamanan mutlakmu sendiri. Di telinga Duan Lingtian, suara Yunhe terdengar. Yunhe telah berbicara singkat dengannya tentang situasi di Destiny Canyon sebelumnya, tetapi apa yang dia katakan tidak dirinci hari ini. Di Canyon of Destiny, kamu mendapatkan beberapa peluang, dan kamu juga bisa mengumpulkan poin. Semakin baik peluangnya, semakin tinggi poinnya. Di dalam, selama kamu bisa memikirkan harta, kamu mungkin bertemu. Selain itu, kemungkinan besar akan ada kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta, yaitu kekuatan Dewa Penciptaan. Dewa Pencipta, setelah Anda mendapatkannya, setelah menggunakannya, Anda dapat meledak dalam waktu singkat dan membangkitkan seluruh alam. Tentu saja, ketika digunakan oleh Kaisar Ilahi atas, kekuatan ilahi tidak dapat mencapai alam dewa yang lebih rendah. Itu hanya bisa dikatakan dekat dengan alam dewa yang lebih rendah, tapi itu pasti lebih kuat dari kekuatan ilahi Kaisar Ilahi atas. Tentu saja kekuatan Dewa Pencipta sangat langka, tapi jika kamu bisa mendapatkannya, kamu harus menyimpannya sebagai asasinmu sendiri. Segera setelah transmisi Yunhe, suara penguasa kerajaan Dewa Zhengming juga masuk ke telinga sekelompok orang termasuk Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian dan yang lainnya telah tiba di luar ngarai takdir. Namun, Duan Lingtian tidak melihat ada ngarai, ada hamparan luas di depannya, tampak seperti tanah tandus di mana burung tidak buang air, dan tidak ada yang istimewa. Jika ini adalah tempat di mana takdir ngarai berada, maka kami kerajaan ilahi Zhengming, bukankah itu yang pertama datang? Sama seperti Duan Lingtian memiliki ide ini di benaknya, ada ledakan tawa di telinganya. Haha, keponakan yang tampan, ini sangat awal untuk kerajaan Zhengmingmu. Diiringi oleh tawa sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang lelaki tua di Jinpao, dan orang yang berbicara sekarang adalah lelaki berkepala di Jinpao. Itu adalah penguasa kerajaan Dewa Yunteng, Yu Gufen. Zhu Yingjun berbicara kepada Duan Lingtian dan yang lainnya, lalu mengajak Duan Lingtian dan yang lainnya untuk menyambutnya. Paman Yu, kerajaan Tuhan Yunteng Anda belum terlambat. Banyak orang datang ke kerajaan Yunteng kali ini, tidak kurang dari kerajaan Zhengming. Selain itu, mereka semua adalah kaisar atas. Faktanya, pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon hanya masuk akal bagi kaisar dewa atas untuk masuk, jika tidak, mereka semua akan mengirim poin. Yu Gufen, penguasa kerajaan Dewa Yunteng, dan Zhu Yingjun membuat beberapa kalimat sopan, lalu melirik ke arah Duan Lingtian dan yang lainnya di belakang Zhu Yingjun. Tampan keponakan, kudengar kali ini kamu adalah Ming kerajaan Tuhan, ada kaisar dewa berikutnya yang bersiap untuk masuk. Destiny Canyon, berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Petik 2. Selain itu, ia memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar dewa atas. Begitu Yu Gufen mengatakan ini, mata Zhu Yingjun tiba-tiba menyipit. Paman Yu, saya tidak berharap berita Anda begitu lancar. Tapi aku tidak tahu, siapa itu? Yu Gufen bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Master Duan. Saat ini, Zhu Yingjun menyapa Duan Lingtian. Duan Lingtian juga melangkah maju pada waktu yang tepat dan mengangguk ke Yu Gufen. Duan Lingtian,
penjabat komandan istana Tianling kerajaan Dewa Zhengming, telah melihat Tuhan. Meskipun Yu Gufen bertanya siapa kaisar dewa yang lebih rendah, Duan Lingtian tidak dapat menemukan kesulitan untuk menemukan tatapan Yu Gufen pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa pihak lain telah melihat rekaman cermin bayangan mengambang dari manik-manik bayangan mengambang yang merekam tembakannya. Luar biasa, Yu Gufen memandang Duan Lingtian dan berseru, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa ada kaisar dewa yang lebih rendah yang bisa membunuh kaisar dewa atas. Aturan dan hadiah semuanya diterima. Ini harus menjadi peningkatan besar bagimu. Berbicara tentang nanti, tatapan Yu Gufen juga sepertinya sedikit lebih iri. Sejauh yang saya tahu, jika Anda membunuh lawan sendirian, Anda bisa mendapatkan hadiah ekstra. Di dunia ini, Anda dapat membunuh lawan hanya dengan melangkah melalui pangkat, dan ada aturan tambahan untuk hadiah. Tetapi jika bukan karena satu langkah untuk membunuh, mengandalkan orang lain untuk melukai lawan secara serius, dan membuat lawan mati, maka tembak dan bunuh, tetapi tidak ada hadiah tambahan. Selain itu, imbalan untuk aturan tersebut sangat kecil, dan tidak ada cara untuk mendapatkan semuanya. Menghadapi pertanyaan Yu Gufen, Duan Lingtian hanya tersenyum dan mengangguk tanpa banyak bicara. Namun, meski tidak banyak bicara, Duan Lingtian tidak sulit menemukan bahwa di belakang Yu Gufen, sekelompok kaisar dewa atas dari kerajaan Yunteng, banyak orang menatapnya dengan cemburu. Jelas, dia secara tidak terlihat menyinggung kemarahan itu. Awalnya berpikir bahwa satu atau dua orang akan melompat keluar untuk memprovokasi dia, dan kemudian mengatur pertarungan hidup dan mati dan memberinya hadiah aturan. Tapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Orang-orang ini sepertinya tahu bahwa kekuatannya bagus, tidak ada yang melompat keluar. Itu adalah Yu Gufen, penguasa kerajaan Tuhan, yang tidak menatapnya lagi. Pada saat yang sama, orang-orang dari kerajaan ketiga Tuhan juga telah tiba. Namun, orang dari kerajaan dewa ini membuat Duan Lingtian terpana, karena jumlah orang yang datang hanya lebih dari separuh orang yang berasal dari kerajaan Zhengming dan kerajaan Yunteng. Hampir jumlah penguasa istana kerajaan dewa Zhengming. Kali ini, tidak semua orang dari kerajaan dewa Zhengming semuanya adalah penguasa istana. Ada juga banyak orang yang merupakan kaisar dewa tingkat tinggi di ibu kota, dan tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik dari keluarga terkemuka di ibu kota. Ada juga beberapa orang, dikatakan bahwa kerajaan dewa Zhengming secara khusus mengundang ahli kultivasi biasa. Secara keseluruhan, bagi mereka yang datang ke kerajaan Zhengming kali ini, Duan Lingtian merasa aneh bagi semua orang kecuali fakta bahwa sekelompok tuan istana sudah tidak asing lagi. Apalagi sejak pertemuan pertama, hingga saat ini, Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Zhengming, tidak berniat memperkenalkan mereka satu sama lain. Namun, banyak orang masih memandangnya dari waktu ke waktu. Jelas, dia sekarang terkenal di kerajaan Dewa Zhengming, dan bahkan para bantuan asing ini tahu keberadaannya. Itu adalah orang yang menerbangkan kerajaan Tuhan. Telinga Duan Lingtian mendengar suara seorang raja istana kerajaan Zhengming. Mengapa hanya ada sedikit orang di sini? Kamu tidak tahu ini, kan? Penguasa istana lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, kerajaan Dewa Feiyang, iblis wanita tiba-tiba datang dan membantai semua kaisar dewa atas di ibu kota. Itu adalah keberadaan di bawah alam kaisar ilahi atas, kecuali bagi mereka yang tidak mengambil inisiatif untuk menembaknya, sisanya bertahan dengan baik. Dikatakan bahwa meskipun kepala iblis wanita juga seorang kaisar dewa tingkat tinggi, kekuatannya sangat menakutkan, membunuh kaisar dewa tingkat tinggi seperti anjing. Beberapa tuan istana lain yang tahu itu baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak, semua terkejut ketika mendengar kata-kata itu saat ini. Mereka tidak pernah menyangka kerajaan Feiyang akan menderita bencana seperti itu sebelum pertempuran untuk bagian depan kerajaan ilahi di ngarai takdir. Dengan cara ini, dapat dimengerti bahwa lebih sedikit orang yang datang dari mereka. Tuan kerajaan Dewa Terbang, bernama Xiao Yiyuan. Pada saat yang sama, melalui mulut tuan negara Zhu Yingjun, Duan Lingtian juga mengetahui nama tuan negara Feiyang, dan pada saat yang sama tidak sulit untuk menemukan bahwa wajah pihak lain tidak cantik. Sejak awal, pertama kali dia melihat pihak lain, wajah pihak lain tidak terlihat baik. Dia juga bisa mengerti ini. Bagaimanapun, seseorang membantai semua kaisar dewa tingkat tinggi di ibu kota negara lain, dan itu sebelum dimulainya pertempuran untuk para dewa di ngarai takdir. Namun,
Ketika disapa dua tuan kerajaan besar kerajaan Zhengning dan kerajaan Yunteng, ekspresi Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Fei Yang, terlihat jauh lebih baik. Semua datang begitu awal. Segera, orang-orang dari kerajaan Tuhan lain tiba. Namun, selain orang-orang yang menerbangkan kerajaan Tuhan, banyak orang dari negara lain telah datang, dan banyak orang yang hadir, banyak dari kerajaan Tuhan, berinisiatif untuk menghibur penguasa kerajaan Dewa Xiao Yiyuan. Jelas, mereka juga telah mendengar tentang pembunuhan Kaisar Dewa Atas di ibu kota kerajaan Fei Yang. Orang-orang dari kerajaan ilahi Yuhong juga ada di sini. Segera, kerajaan Tuhan yang lain datang. Awalnya, Duan Lingtian hanya melirik sembarangan, secara simbolis, dan tidak berniat untuk melihat lebih banyak. Hanya saja yang satu ini, satu hal, menarik perhatiannya. Pada saat ini, di belakang orang yang dipimpin oleh kerajaan Dewa Pelangi Giok, labu giok yang jernih tergantung di pinggang gadis yang mengikutinya. Jenis labu giok ini bisa dilihat di mana-mana. Tetapi sudut hilang di bagian tertentu di sebelahnya, tetapi jarang terjadi. Kakak senior si, Duan Lingtian memandang gadis aneh ini dan tidak bisa menahan tatapannya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan pada kesempatan ini. Pada saat ini, Lang Chunyuan juga memperhatikan tatapan Duan Lingtian, dan tanpa sadar memandang Duan Lingtian. Ketika dia menemukan bahwa pandangan Duan Lingtian ada di labu giok di pinggangnya, dia terkejut, dan kemudian seolah-olah memikirkan sesuatu, dia tanpa sadar melihat ke pinggang Duan Lingtian. Mengenakan gaun ungu, dan menatap tanda bahwa aku setuju dengan adik di pinggangku. Dia, bukankah dia adik laki-laki? Dan, ketika dia melihat ornamen giok berbentuk pedang kecil tergantung di pinggang Duan Lingtian, dia juga benar-benar dikonfirmasi. Ini adalah adik laki-lakinya. Saat Duan Lingtian dan Lang Chunyuan saling memandang secara diam-diam dan memastikan mata mereka, kemarahan menggelegar terdengar di saat yang tepat. Kamu berani datang ke sini. Pengadilan kematian. Itu adalah Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Terbang, yang berteriak dengan keras, dan kemudian, di bawah mata semua orang, langsung membanting ke arah orang-orang kerajaan Dewa Yuhong. Saat ekspresi Duan Lingtian berubah, semua orang menyaksikan dengan linglung di kerajaan Fei Yang Dewa Xiao Yiyuan membunuh orang-orang dari kerajaan Dewa Xiang Yuhong. Tepatnya, itu adalah waktu ketika dia membunuh gadis di belakang Dewa Kerajaan Yuhong, penguasa kerajaan Dewa, ekspresi Yuhong tenggelam dan dia bersenandung dengan dingin. Xiao Yiyuan, kenapa kamu gila? Dia juga pemimpin kerajaan Tuhan, dan ini bukan wilayah kerajaan Tuhan, dia tidak takut pada Xiao Yiyuan karena Bao Yu. Xiao Yi awalnya menembak dengan cepat, tapi mundur dengan cepat. Karena Guan Baoyu, penguasa kerajaan Pelangi Giok, turun tangan, dan tanpa menggunakan perintah penguasa, kekuatannya masih sedikit lebih buruk dari lawan. Tentu saja, dia bisa menggunakan perintah induk negara. Namun, Guan Baoyu juga bisa menggunakan perintah utama negara. Oleh karena itu, tidak ada artinya melawan Guan Baoyu. Guan Baoyu. Setelah melangkah mundur, Xiao Yi menatap Guan Baoyu dengan kabut di wajahnya, dan berkata dengan dingin, hari ini, kamu akan menyerahkan gadis di belakangmu. Mustahil. Guan Baoyu samar-samar melirik Xiao Yiyuan, yang sedikit frustasi, dia sudah berpikir di dalam hatinya dan samar-samar menebak sesuatu. Tapi bagaimana dengan itu? Gadis di belakangnya, tetapi kartu truf terbesar mereka untuk kerajaan Yuhong untuk memasuki Canyon of Destiny kali ini, diharapkan memenangkan tempat pertama dalam 2 klasemen untuk kerajaan Yuhong. Meskipun pribadi pertama tidak memberikan manfaat besar bagi kerajaan Yuhong, itu juga dapat membawa reputasi yang baik ke kerajaan Yuhong. Saat itu, banyak orang akan berkata, lihat, orang itu, dia mewakili kerajaan Dewa Yuhong untuk memasuki ngarai takdir untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Dewa, dan memenangkan klasemen pribadi lebih dulu. Tepat ketika semua orang sedikit bingung, dan beberapa orang samar-samar menebak. Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Terbang, berbicara lagi, dan berkata dengan suara dingin, Guan Baoyu, inilah wanita itu, mengambil keuntungan dari peristirahatan saya di luar, memasuki saya, menerbangkan penguasa kerajaan Allah, dan membantai semua kaisar Dewa Atas di ibu kota. Petik 2. Hari ini, kamu harus menyerahkannya. Begitu kata-kata Xiao Yi keluar, mereka yang sebelumnya menebak memiliki aura, seperti yang diharapkan, sementara mereka yang tidak menebaknya terkejut. Gadis ini yang membobol ibu kota kerajaan Dewa Terbang dan membunuh semua kaisar dewa tingkat tinggi di ibu kota.
Dikatakan bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari dewa biasa yang lebih rendah. Tidak heran kerajaan Dewa Fei yang sangat janggal, ternyata itu dia. Pada saat ini, ketika sekelompok besar orang terkejut, Duan Lingtian juga sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, yang akan membunuh Kaisar Dewa Atas saat memasuki kerajaan Fei Yang. Kakashi, ini terlalu kokoh, kan? Menghancurkan ibu kota secara langsung dan membantai sekelompok kaisar tingkat tinggi. Duan Lingtian merasa bahwa keempat kakak perempuannya, Lang Chunyuan, benar-benar gila, dan mereka berhasil. Adapun tujuan Lang Chunyuan melakukan ini, dia dapat memikirkannya tanpa menebak, itu pasti hadiah aturan setelah membunuh Kaisar Ilahi Atas. Namun, untungnya, kakak senior si masih tahu untuk menanyakan berita itu terlebih dahulu, dan hanya setelah mengetahui bahwa penguasa kerajaan Fei yang tidak ada di ibu kota, dia mengambil tindakan, atau mungkin dia akan ditanam di kerajaan Fei Yang. Sekarang, Duan Lingtian tidak tahu bahwa ketika keempat kakak perempuannya, Lang Chunyuan, memasuki ibu kota kerajaan Ilahi Fei Yang, mereka tidak tahu bahwa kerajaan Ilahi Fei Yang tidak ada di ibu kota. Dia bahkan ingin membunuh tuan kerajaan Fei Yang. Selain itu, setelah mengetahui bahwa penguasa kerajaan Fei Yang tidak hadir dan mundur di suatu tempat di dunia luar, dia menemukan masa lalu. Jika Duan Lingtian tahu ini, dia pasti akan ketakutan hingga berkeringat dingin. Xiao Yiyuan, cukup. Guan Baoyu berkata dengan ringan, Nona Serigala, adalah tamu kami kerajaan Pelangi Giok. Kali ini melambangkan kerajaan Pelangi Giok kita yang memasuki ngarai takdir untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk kerajaan Tuhan. Jangan katakan bahwa perjuangan untuk kerajaan Tuhan belum dimulai, meski sudah selesai, aku tidak akan mengkhianatinya. Adapun apa yang kamu katakan, apakah itu salah atau benar, hanya bisa dikatakan bahwa kamu tidak menghindari orang-orang itu. Jika kamu melindungi orang-orang, apalagi seorang kaisar dewa tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah dewa, kamu bisa berapa banyak orang yang harus dibunuh. Petik 2. Berbicara tentang nanti, Guan Baoyu menunjukkan penghinaan. Beberapa hal, dalam analisis terakhir, adalah kesalahanmu sendiri, apa yang harus dilakukan dengan orang lain. Guan Baoyu sangat kuat, dia tidak menatap Xiao Yi. Dan wajah Xiao Yiyuan secara alami sangat jelek, dan pada saat yang sama dia melihat ke arah kelompok tuan desa di sekitarnya yang sudah datang, semuanya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa duduk di pinggir? Di masa lalu, wanita ini bisa masuk ke kerajaan Dewa Terbangku dan membunuh mereka, dan di masa depan juga bisa masuk ke kerajaan dewa Anda dan membunuh mereka. Mungkinkah Anda bisa menjamin bahwa Anda akan bisa bereaksi untuk pertama kalinya? Dalam kata-kata asli Xiao Yi, terlihat jelas bahwa dia ingin para pemimpin kerajaan lain menegakkan keadilan untuknya. Dia tidak sebagus sutradara Yu Hongsen Guo, Baoyu. Meskipun Baoyu ingin melindungi pihak lain, dia tidak bisa menahannya. Namun, jika sekelompok pemilik negara saling mengutuk, bahkan Guan Baoyu harus mempertimbangkan ide dari semua pemilik negara. Namun, apa yang tidak diharapkan Xiao Yiyuan adalah meskipun ada beberapa pemilik negara yang mendukungnya dan mengungkapkan pendapat mereka dengan kata-kata, banyak pemilik negara juga mendukung Guan Baoyu dan merasa bahwa Xiao Yiyuan menyusahkan. Di benua Tianan, kerajaan besar Tuhan juga dibagi menjadi hubungan dekat dan keterasingan, masing-masing memiliki jaringan hubungan sendiri-sendiri. Ada juga beberapa kerajaan yang tetap netral dan tidak terlibat dalam lingkaran atau hubungan. Pada akhirnya, Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Terbang, masih gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia memandang Lang Chunyuan seolah dia bisa memakan orang. Tindakan Xiao Yi seperti ini juga menyebabkan para penguasa istana kaisar dewa tingkat tinggi dari kerajaan Dewa Terbang di belakangnya menangis diam-diam. Mereka, penguasa negeri, tidak memikirkannya untuk mereka. Sekarang, Tuhan senang dan melampiaskan emosinya. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka menemukan bahwa gadis yang ditatap oleh penguasa negara mereka, matanya terutama tertuju pada mereka saat ini, seolah dia ingin mengingat penampilan mereka masing-masing. Dapat dibayangkan bahwa jika mereka bertemu di Destiny Canyon berikutnya, pihak lain pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Sial, atau yang lain, maukah kau masuk? Terlalu berbahaya. Lupakan saja, meski mungkin ditargetkan dan berbahaya, tapi kesempatan ini sekali seumur hidup, dan aku tetap tidak boleh melewatkannya. Pada saat ini,
Sekelompok kaisar dewa tingkat tinggi yang terbang di kerajaan Tuhan berada dalam suasana hati yang sangat rumit. Dan Duan Lingtian menghela nafas lega ketika masalah itu untuk sementara selesai. Dia tidak mengenali kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan. Kakak keempatnya, Lang Chunyuan, juga tidak mengenalinya. Karena, mereka semua tahu, ini bukan waktu terbaik untuk saling mengenali sekarang. Untuk saling mengenali, tidak akan terlambat untuk saling mengenali ketika mereka bertemu di ngarai takdir. Jika Anda tidak bisa bertemu di dalam, Anda bisa keluar untuk mengenali satu sama lain. Jika mereka tidak mengenali satu sama lain, tidak ada yang tahu hubungan mereka. Ketika datang ke ngarai takdir, mungkin keduanya bisa bergandengan tangan dan mengejutkan orang lain. Singkatnya, mengenali satu sama lain sekarang berbahaya dan tidak berguna. Setelah pertengkaran antara kerajaan Dewa Fei Yang dan Lang Chunyuan berakhir, seluruh kerajaan dewa lainnya yang belum tiba, semuanya muncul. Selain itu, ada banyak orang dari kerajaan Tuhan ini. Pada akhirnya, semua 30 orang dari kerajaan dewa di bagian selatan benua Tianan tiba. 30 kerajaan para dewa mencakup hampir setengah dari benua Tianan, dan separuh wilayah yang tersisa dikendalikan oleh keluarga dan sekte tingkat dewa di dalam benua Tianan. Beberapa dari keluarga dan sekte itu didirikan dengan meditasi biasa, dan beberapa didirikan oleh keturunan kerajaan Tuhan. Bagaimanapun, hanya ada satu raja. Beberapa orang tidak mewarisi posisi raja dan tidak mau terikat oleh kerajaan Tuhan, jadi mereka pergi keluar sendiri, dan bahkan memulai sekte. Oleh karena itu, di benua Tianan, ada beberapa kekuatan tingkat dewa, dan mereka juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa keluarga kerajaan-kerajaan dewa. Semua orang di sini. Selanjutnya, aku menunggu Destiny Canyon muncul. Di telinga Duan Lingtian, suara Tuan Zhu Yingjun datang. Ngarai takdir adalah tahap di mana kerajaan dewa di benua selatan telah bertempur untuk berperang. Biasanya tersembunyi tanpa jejak, itu hanya akan muncul pada malam dimulainya pertempuran kerajaan dewa sekali seumur hidup. Kemudian, hanya 30 dewa dari benua selatan yang dapat bersama-sama menggunakan keputusan para dewa untuk membuka ngarai surga dan memulai pertempuran untuk para dewa. Beberapa hari lagi, Duan Lingtian sabar, tetapi banyak penguasa istana tidak bisa duduk diam. 5 hari. Kali ini, Zhu Yingjun tidak berbicara, kata Yun He lebih dulu. 5 hari. Katakanlah panjang tidak panjang, katakan pendek bukan pendek. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak dewa kerajaan berkumpul untuk membicarakan langit dan bumi, dan beberapa penguasa istana kerajaan dewa juga berkumpul dalam kelompok. Duan Lingtian duduk bersila di kehampaan, menutup matanya dan berlatih. Dia tidak khawatir seseorang akan mengganggunya, karena dia tahu bahwa Zhu Yingjun tidak akan membiarkan orang melakukan itu. Dalam pertempuran berikutnya untuk kerajaan para dewa, dia akan bersaing memperebutkan poin untuk kerajaan Zhengming. Jika seseorang mengganggu kultivasinya, menyakitinya, atau bahkan membuatnya gila, itu pasti akan mempengaruhi penampilannya di Destiny Canyon sesudahnya. Di sisi lain, Lang Chunyuan, melihat adik laki-lakinya memejamkan mata dan berlatih di tempat, dia juga belajar cara duduk dan menutup mata untuk berlatih. Adegan ini juga membuat sutradara Yu Hong Sen Guo Guo Bao Yu tidak berdaya. Penyihir kecil ini sangat berhati besar. Tidakkah kamu khawatir Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Terbang, akan menyerangnya? Masih ada 1 hari tersisa sebelum Gorge of Destiny muncul. Banyak orang, warna harapan di mata mereka semakin kuat. Namun, pada saat ini, suara terobosan udara memecah ketenangan pemandangan selama beberapa hari. Panggilan, panggilan, panggilan. 3 sosok datang bersama dari kejauhan, menerobos udara. Ada 3 orang tua berambut putih, 1 tinggi dan kuat, 1 Fei Peng berukuran sedang, dan 1 tinggi dan kurus. Ketiga orang tua itu memiliki ciri khas masing-masing. Namun, setelah melihat mereka bertiga, banyak dari penguasa kerajaan dewa memiliki wajah mereka sedikit kental. Ini adalah 3 tetua kalajengking sihir dari Yinyuan Tianzong. Yinyuan Tianzong, sekte tingkat dewa yang kuat di benua Tianan, di mana dewa tingkat tinggi duduk. Dan ketiga kalajengking iblis ini juga merupakan pilar dari Yuan Tianzong tersembunyi. Masing-masing dari mereka adalah dewa peringkat menengah, dan begitu mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa menjadi dewa dengan peringkat lebih tinggi dari Anda. Setidaknya, untuk eksistensi seperti Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan Dewa Terbang, bahkan jika mereka bertiga menggunakan perintah penguasa, Xiao Yiyuan tidak dapat membantu mereka.
3. Kamu sedikit di luar batas, kan? Bao Yu, Direktur Yu Hong Sen Guo, melihat ketiga lelaki tua itu muncul di hadapannya, tetapi kembali mengerutkan keningnya, ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, nadanya berangsur-angsur menjadi dingin. Saat Heavenly Destiny Canyon akan dibuka, para dewa Yinyuan Tianzong berlari, yang sama saja dengan memprovokasi keagungan kerajaan besar mereka. Jika itu normal, bahkan jika 30 kekuatan mereka hadir bersama, itu mungkin bukan lawan dari ketiganya. Tapi kali ini, mereka datang ke ngarai takdir. Semua orang menggunakan kesempatan untuk menginspirasi penguasa kerajaan setiap 10.000 tahun sekali untuk meninggalkan negara dewa dan mewujudkan kekuatan ciptaan. Masing-masing cukup kuat untuk dibandingkan dengan dewa atas. Meskipun kombinasi dari Demon Scorpion dan Three Elders kuat, selama mereka memiliki 2 orang di sini, itu cukup untuk melenyapkan mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika dia sendirian, dia pasti akan membunuh 3 orang setelah periode jalan buntu. Yinyuan Tianzong, kamu tidak berani. Yinyuan Tianzong, apakah Anda masih ingin mendapatkan bagian? Saya khawatir Anda tidak memiliki kekuatan itu. Kalajengking iblis ketiga, kamu tidak takut untuk kembali. Saat Guan Baoyu berbicara, para dewa dan kerajaan lainnya juga berbicara satu demi satu di antara kata-kata itu. Nadanya dingin, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Bahkan, beberapa master negara ingin membunuh Capricorn III segera. Biasanya, jika Anda meninggalkan kerajaan Tuhan Anda sendiri dan bertemu dengan 3 tetua iblis, begitu konflik terjadi, Anda pasti akan mati. Tetapi sekarang, mereka dapat menggunakan kekuatan pemimpin negara, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan ketiga tetua iblis. Tentu saja, meskipun mereka memiliki keinginan dan dorongan yang kuat di hati mereka, mereka tidak bergerak dan tetap tenang. Lagi pula, setelah 3 tetua Capricorn terbunuh, itu berarti mereka benar-benar menyinggung Yinyuan Tianzong, kecuali mereka dan keturunan langsung mereka tidak meninggalkan kerajaan Tuhan di masa depan, mereka pasti akan dibalas oleh Yinyuan Tianzong. Bagi mereka, keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, sejauh ini, para tetua Capricorn belum memiliki keinginan untuk melewati batas, dan alasan untuk melakukannya tidak cukup. Begitu lawan melewati garis, dia akan membunuh jika dia membunuhnya. Tapi sekarang, itu masih tidak berhasil. Tuan negeri ini telah salah paham, melihat sekelompok orang di depannya yang bisa dengan mudah mencubit sampai mati. Demon Scorpion III memamerkan di depannya, bohong untuk mengatakan bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Namun, sekarang, mereka masih berusaha untuk tetap tenang, berpikir untuk menyelesaikan tugas dan pergi, tidak khawatir orang-orang ini mengambil tindakan terhadap mereka. Tujuan kita bertiga di sini kali ini bukan di Destiny Canyon. Kami baru saja datang untuk mencari seseorang dan mengucapkan beberapa patah kata. 3 kalajengking iblis berbicara satu demi satu, dengan nada tenang dan tidak ada kegembiraan atau kesedihan. Ketika mereka mendengar kata-kata mereka bertiga, para pemimpin negara yang hadir terkejut, dan kemudian tatapan mereka tanpa sadar tertuju pada mereka berdua, dan mereka terus melintasi mereka. Duan Lingtian, Serigala Cunyuan. Sekarang, yang mereka lihat adalah Duan Lingtian dan Lang Cunyuan. Tentu saja, mereka tidak mengetahui hubungan keduanya. Dan alasan mengapa mereka melihat mereka bersama adalah karena, di antara sekelompok orang yang hadir, hanya 2 orang ini yang kemungkinan akan membiarkan kalajengking iblis ketiga dari Yuan Tianzong tersembunyi datang secara pribadi. Adapun tujuannya, tidak sulit ditebak. Serigala Cunyuan, seorang lelaki tua dari 3 kalajengking iblis berjalan keluar dari langit dan mendekati orang-orang kerajaan Dewa Yu Hong, tetapi masih menjaga jarak. Bagaimanapun, penguasa kerajaan Dewa Pelangi Giok sedang menonton. Pandangannya benar-benar tertuju pada Lang Cunyuan. Aku di sini kali ini untukmu. Setelah Destiny Canyon, kerajaan dewa, jika Anda mau, Anda bisa datang ke Yinyuan Tianzong kami. Kali ini, jika Anda memasuki ngarai takdir, jika Anda gagal masuk ke alam para dewa, sebagai upacara pertemuan, Yinyuan Tianzong akan membantu Anda masuk ke alam para dewa. Jika Anda melangkah ke alam para dewa di ngarai Tianming, Yinyuan Tianzong akan memberi Anda upacara pertemuan lagi, yang tidak lebih buruk dari membantu Anda melangkah ke alam dewa. Salah satu dari 3 kalajengking iblis, begitu dia membuka mulutnya, dia menggambar pai besar untuk Lang Cunyuan, dan mata Lang Cunyuan berbinar untuk pertama kalinya. Melihat ini, para tetua kalajengking iblis tertawa, dan mereka tahu bahwa pihak lain pasti akan tersentuh.
Bagaimanapun, ini adalah orang yang telah memasuki kerajaan Dewa Terbang dan membunuh semua kaisar Dewa Atas di dalamnya untuk hadiah aturan. Berani. Pada saat yang sama, pemikiran yang cermat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Lang Chunyuan berani memasuki kerajaan Dewa Fei Yang adalah karena anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, alih-alih mengetahui bahwa penguasa kerajaan Fei Yang tidak ada di negara itu. Kecuali Lang Chunyuan sendiri dan orang dalam kerajaan Dewa Fei Yang, semua orang percaya bahwa Lang Chunyuan berani bertindak seperti itu setelah memastikan bahwa penguasa kerajaan Dewa Fei Yang tidak ada di ibu kota. Duan Lingtian. Pada saat yang sama, lelaki tua lain dari 3 kalajengking iblis memandang Duan Lingtian dan berkata dengan keras, "Duan Lingtian, jika Anda memasuki Yuan Tianzong kami yang tersembunyi, kali ini Anda memasuki ngarai surga. Jika Anda tidak memasuki alam Kaisar Dewa Tengah, kami membantu Anda memasuki ranah Kaisar Dewa Tengah sebagai upacara pertemuan." Petik 2. Jika Anda melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah, kami dapat membantu Anda sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Anda di alam Kaisar Dewa Tengah sebagai upacara pertemuan. Ketika lelaki tua itu membuka mulutnya, dia juga membuat kue besar untuk Duan Lingtian. 3 orang tua Demon Scorpion berpikir bahwa Duan Lingtian akan bersemangat tentang itu, tetapi kemudian ekspresi acuh tak acuh di wajah Duan Lingtian membuat mereka terkejut. Periode Lingtian ini tidak mengherankan sama sekali. Menurut mereka, upacara pertemuan ini sudah sangat tulus. Jadi, Duan Lingtian, apakah Anda tidak puas dengan upacara pertemuan ini? Orang tua itu tidak bisa menahan untuk bertanya. Baik, Duan Lingtian berbicara dengan ringan, memandang orang tua itu dan berkata, "Senior ini, apa yang kamu katakan adalah bahwa saya tidak bisa memasuki alam Kaisar Dewa Tengah. Tapi bagaimana jika aku berada di dalam ngarai takdir, tidak hanya memasuki alam Kaisar Dewa Tengah, tetapi juga benar-benar mengkonsolidasikan basis budidaya alam Kaisar Dewa Tengah? Mungkinkah Anda tidak akan memberi saya upacara pertemuan ketika waktunya tiba?" Mendengar kata-kata Duan Lingtian, tidak hanya kalajengking iblis dan petrokimia 3 tetua, bahkan pemimpin kerajaan besar para dewa yang hadir, dan bahkan sekelompok kaisar dewa tingkat tinggi tercengang. Seorang kaisar dewa yang lebih rendah yang memasuki ngarai takdir, tidak puas menjadi Kaisar Dewa Tengah. Ingin benar-benar mengkonsolidasikan budidaya Kaisar Dewa Tengah setelah memasuki alam Kaisar Dewa Tengah. Kalau tidak, seperti ini. Sebelum semua orang pulih, Duan Lingtian memandang orang tua itu dan melanjutkan, "Setelah saya meninggalkan ngarai amanat surgawi dan keluar, jika saya mengkonsolidasikan Kaisar Dewa tingkat menengah, jika Anda bersedia membantu saya memasuki alam Kaisar Dewa atas, sebagai upacara pertemuan, saya bisa memasukkan Yuan Tianzong tersembunyi Anda." Petik 2. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, 3 kalajengking iblis tua yang baru saja kembali sadar saling memandang dan melihat rasa malu di mata satu sama lain. Ini sangat sulit untuk disepakati. Bagaimanapun, bahkan jika Duan Lingtian benar-benar mengkonsolidasikan budidayanya di ranah Kaisar Dewa Tengah, ia masih jauh dari ranah Kaisar Dewa Atas. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melangkah ke ranah Kaisar Dewa Atas harus jauh lebih besar daripada yang dimiliki Wolf Chunyuan. Ada banyak dewa. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa mereka bersedia membantu Lang Chunyuan melangkah ke alam para dewa, karena mereka melihat Lang Chunyuan ditembak melalui cermin bayangan mengambang yang direkam oleh manik-manik bayangan mengambang, dan mereka dapat melihat bahwa Lang Chunyuan tidak jauh dari alam para dewa. Jika Lang Chunyuan baru saja mengkonsolidasi basis kultivasi dari ranah Kaisar Ilahi atas, mereka pasti tidak akan membuat janji seperti itu. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Duan Lingtian berkata lagi, dan setelah 3 kalajengking iblis berkomunikasi satu sama lain untuk beberapa saat, lelaki tua yang sebelumnya berbicara dengan Duan Lingtian berdiri lagi dan memandang Duan Lingtian. "Duan Lingtian, permintaanmu, Yuan Tianzong kami setuju. Namun, Anda juga harus setuju. Jika Anda gagal mengkonsolidasikan penanaman Kaisar Dewa Tengah di ngarai takdir, Anda juga harus memasukkan Yuan Tianzong yang tersembunyi. Adapun upacara pertemuan, ikuti janji saya sebelumnya," kata orang tua itu. Di antara kata-kata, dia jelas tidak percaya bahwa Duan Lingtian dapat mengkonsolidasikan budidaya Kaisar Dewa Tengah di ngarai amanat surgawi. Duan Lingtian juga melihat ini, dan hanya tersenyum tipis ketika mendengar itu. "Saya setuju dengan ini. Namun, Anda juga harus berjanji kepada saya sedikit. Upacara pertemuan, saya telah menerimanya, dan saya telah dipromosikan, sebelum saya memasuki Yuan Tianzong tersembunyi Anda.
Kata-kata Duan Lingtian, tiga tetua Demon Scorpion juga setuju. Orang-orang dari kerajaan besar Tuhan yang hadir semua memandang Duan Lingtian dengan iri. Tentu saja, mereka juga sama dengan elder ketiga Kalajengking Iblis, yang merasa bahwa Duan Lingtian tidak dapat mengkonsolidasikan basis budidaya Kaisar Dewa Tengah di Jurang Tianming, dan paling banyak ia memasuki ranah Kaisar Dewa Tengah. Meski begitu, itu cukup membuat mereka iri. Bagaimanapun, Yinyuan Tianzong berjanji bahwa selama dia memasuki alam Kaisar Dewa Tengah, dia dapat membantunya mengkonsolidasikan budidayanya. Ini, tetapi perlu menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya ini dapat diperoleh dari kerajaan Tuhan manapun, tetapi begitu mereka diambil, itu setara dengan mengosongkan setengah dari perbendaharaan, dan biayanya sangat tinggi. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Duan Lingtian, Wolf Chunyuan juga berbicara, jika Anda ingin saya memasuki sekte surgawi Yuan tersembunyi Anda dapat. Jika saya melangkah ke alam dewa di ngarai amanat surgawi, dan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi saya, Anda perlu membantu saya masuk alam Dewa Tengah, sebagai hadiah pertemuan untukku. Petik 2. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Setelah Lang Chunyuan mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Begitu Wolf Chunyuan mengatakan ini, penonton terdiam. Awalnya, semua orang yang hadir merasa bahwa Duan Lingtian mengambang, dan mereka berani mengatakan bahwa setelah meninggalkan ngarai takdir, mereka akan mengkonsolidasikan budidaya Kaisar Dewa Tengah. Tetapi sekarang, saat Lang Chunyuan berbicara, mereka tiba-tiba merasa bahwa Duan Lingtian hanyalah saudara di depan Lang Chunyuan. Seorang Kaisar Dewa tingkat tinggi, benar-benar merasakan bahwa setelah memasuki Destiny Canyon, Anda tidak hanya dapat melangkah ke alam para dewa, tetapi Anda juga dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya para dewa yang lebih rendah. Apa dia gila? Bahkan tetua dari Kalajengking Iblis, yang melihat ke arah Lang Chunyuan saat ini, terlihat seperti orang idiot. Jika Duan Lingtian mengatakan bahwa dia bisa melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah di ngarai takdir, dan benar-benar mengkonsolidasikan basis budidaya setelah terobosan, masih ada sedikit harapan yang bisa terwujud. Maka, kata-kata Lang Chunyuan sama saja dengan fantasi, dan tidak ada kemungkinan bisa terwujud. Pada saat ini, hanya Duan Lingtian yang mengenal 4 kakak perempuan seniornya dengan pasti. Lagi pula, menurut apa yang telah dia pelajari dari kakak senior ketiga yang Yu Chen, kakak perempuan keempat pernah memiliki petualangan yang luar biasa, menerobos ke ranah tingkat kultivasi manapun, dan secara langsung dan sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi seseorang, tanpa membutuhkan dirinya sendiri. Berusahalah untuk melakukan konsolidasi. Nak, jangan biarkan aku menunggu. Di sekolah menengah ketiga Kalajengking Iblis, lelaki tua yang sebelumnya mengundang Lang Chunyuan, berkata dengan suara yang dalam dan tidak senang. Siapa yang menghiburmu? Lang Chunyuan berkata dalam hati, katakan saja bahwa Anda Yuan Tianzong tersembunyi. Apakah Anda bersedia untuk menyetujui permintaan saya? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Saat Lang Chunyuan berbicara, ketika Kalajengking Iblis itu saling memandang dan berkomunikasi secara pribadi, Lang Chunyuan ini, orang gila, kan? Dibandingkan dengan dia, Duan Lingtian, yang awalnya tampak seperti orang gila di mataku, merasa seperti orang yang jujur. Berjanjilah padanya, dia toh tidak bisa melakukannya. Saya pikir itu juga bisa. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah promosi alam dewa berdaulat. Kurasa kita harus mengirim giok transmisi kembali untuk bertanya. Jika akhirnya tercapai olehnya, aku khawatir itu bisa melubangi Yuan Tianzong kita yang tersembunyi. Tepat ketika mereka bertiga hendak mengirim transmisi Yuhui Yin Yuan Tianzong, sebuah suara hangat datang dari kejauhan terlebih dahulu. Kamu gadis, ini agak menarik. Jadi, Yin Yuan Tianzong tidak mau berjanji padamu. Bagaimana kalau aku berjanji padamu? Jika setelah Anda keluar, Anda tidak hanya melangkah ke alam dewa-dewa yang lebih rendah, tetapi juga sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda, kami Hanshan Tianqi akan mengirimkan Anda upacara pertemuan di alam Dewa Tengah. Jika Anda gagal mengkonsolidasikan kultivasi Anda, kami akan memberi Anda upacara pertemuan untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Jika kau bahkan belum melangkah ke alam dewa, janji yang dibuat oleh Yin Yuan Tianzong sebelumnya, kami Hanshan Tianqi juga bisa melakukannya. Sebelumnya, Yin Yuan Tianzong berjanji kepada Lang Chunyuan bahwa selama Lang Chunyuan bersedia memasuki Yin Yuan Tianzong, dan setelah meninggalkan ngarai amanat surgawi, dia akan membantunya memasuki alam para dewa. Saat kata-kata ini jatuh,
seorang pria parubaya tinggi yang mengenakan jubah putih telah muncul, dengan kipas bulu dan syal, terlihat sangat halus dan elegan. Tapi melihat orang ini, dewa utama dan kerajaan yang hadir, murid mereka menyusut. Pada saat berikutnya, banyak guru negara yang selalu memberi hormat kepada orang-orang. Saya telah melihat Tuan Namong. Namong Chei, master dari Hanshan Tianqi dari Sekte Tingkat Dewa, juga merupakan salah satu dari dua dewa tingkat tinggi dari Hanshan Tianqi. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini tidak hanya Yinyuan Tianzong yang datang, tetapi juga orang-orang dari Hanshan Tianqi, dan itu adalah penguasa Hanshan Tianqi, Namong Chei. Pada saat ini, bahkan elder ketiga kalajengking iblis dari Hidden Yuan Tianzong, wajahnya menjadi serius. Namun, saya tidak lupa menyapa orang-orang. Master Namong, Lang Chunyuan, kami adalah yang pertama. Salah satu dari tiga tetua kalajengking iblis disela oleh Namong Chei sebelum dia selesai berbicara. Namong Chei menatap mereka dengan ringan dan berkata, jika dia benar-benar pergi ke Hanshan Tianqi kami, tetapi bukan Yinyuan Tianzong, itu juga karena kalian bertiga menunda-nunda. Petik 2. Duan Lingtian, awalnya aku ingin mengundang. Namun, karena kamu telah menyetujui permintaannya, aku akan memberimu wajah tua dari Hidden Yuan Tianzong dan tidak melawannya denganmu. Di pihak Lang Chunyuan, kecuali dia sendiri tidak ingin memasuki Hanshan Tianqi kami, Anda tidak dapat menghentikannya, bahkan lelaki tua itu tidak dapat menghentikannya ketika dia datang. Semua orang tahu bahwa orang tua dari Yinyuan Tianzong yang menurut Namong Chei pasti adalah dewa tingkat tinggi dan pembangkit tenaga listrik dari Yinyuan Tianzong. Karena Anda bersedia menyetujui permintaan saya, maka saya akan pergi ke Hanshan Tianqi dengan Anda. Pada saat ini, Lang Chunyuan membuka mulutnya untuk mengekspresikan posisinya, dan matanya juga berdebar karena kegembiraan. Hatiku semakin naik turun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa perjalanan ke tanah pencobaan para dewa ini akan memberiku kesempatan untuk melangkah ke alam Dewa Tengah. Aku, tidak semudah itu. Petik 2. Di kejauhan, Duan Lingtian berdiri di sana, tercengang. Dia tahu bahwa 4 kakak perempuannya menipu orang. Tanpa diduga, seseorang benar-benar masuk ke dalam jebakan tersebut. Penguasa Hanshan Tianqi tampaknya bijaksana, tetapi saya khawatir dia tidak pernah menyangka bahwa keempat kakak perempuannya diberkahi secara unik oleh alam. Bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat dewa yang terkenal di benua selatan, ia memiliki latar belakang yang dalam. Setelah membantu kakak perempuan keempat untuk melangkah ke dewa tingkat menengah, aku takut kamu harus melukai ototmu. Duan Lingtian diam-diam berkata, selain itu, kakak perempuan keempatnya tidak mungkin tinggal di Hanshan Tianqi sepanjang waktu, dan akan pergi setelah 2 tahun. Tepatnya, itu ditularkan. Ketika saatnya tiba, siapa orang-orang dari Hanshan Tianqi yang menangis? Aku ingin melakukan begitu banyak, dunia ini mungkin dipersiapkan untuk kita oleh orang-orang terkuat. Mungkin ingatan mereka juga diberikan oleh yang terkuat. Mungkin setelah kita pergi, dunia ini akan hilang. Petik 2. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasa lega lagi. Saat ini, Lang Chunyuan terus mengajukan tuntutan kepada Namong Chei. Saya tidak akan pergi ke Hanshan Tianqi bersamamu sampai saya menerima upacara pertemuan. Namong Chei menyetujui ini. Namun, meski begitu, semua orang yang hadir kecuali Duan Lingtian dan Lang Chunyuan tidak menyangka bahwa Lang Chunyuan dan Duan Lingtian dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan mereka setelah menerobos alam dewa-dewa bawah dan dewa-dewa tengah. Basis perbaikan setelah terobosan. Pusat kekuatan Hanshan Tianqi dan Yinyuan Tianzong datang dan pergi dengan cepat. Namun, kelompok tuan negara yang hadir tahu bahwa mereka pasti tidak menjauh, tetapi untuk menghindari, berjalan keluar dari daerah ini. Setelah pertempuran untuk kerajaan para dewa dari kerajaan besar mereka selesai, mereka berempat pasti akan datang lagi. Pada saat itu, mereka juga akan mengambil Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Saudara Lingtian, selamat. Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Zhengming, memberi selamat kepada Duan Lingtian. Bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya setelah melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah di Ngarai Tianming, dia masih merasa bahwa memasuki Yin Yuan Tianzong adalah untuk Duan Lingtian. Itu hal yang bagus. Setelah berada di Yin Yuan Tianzong, Duan Lingtian yang telah memasuki ranah Kaisar Dewa Tengah, dapat langsung mengkonsolidasikan budidayanya. Terima kasih, Saudara Zhu. Selamat transmisi, Duan Lingtian dan Zhu Yingjun dianggap bersaudara,
biasanya mereka saling memanggil di depan sekelompok penguasa istana kerajaan Zhengming. Pada waktu tunggu berikutnya, lebih banyak mata orang tertuju pada Duan Lingtian dan Lang Chunyuan, dengan rasa iri dan cemburu. Namun, hal semacam ini, mereka juga tahu di dalam hati bahwa rasa iri dan cemburu tidak akan datang. Sampai saat ini, Duan Lingtian dan Lang Chunyuan hanya melakukan kontak mata, dan tidak ada komunikasi suara, karena komunikasi suara di dunia ini tidak aman, dan seseorang mungkin telah melihat hubungan di antara mereka. Di sini, tetap rendah hati dan jangan saling mengenali. Setelah memasuki Destiny Canyon, ketidaksepakatan mereka seringkali mengejutkan mereka dalam beberapa situasi. Menunggu beberapa saat, Gorge of Destiny akhirnya lama tertunda. Di kehampaan depan, ngarai yang dikelilingi oleh awan dan kabut seperti negeri dongeng, seolah muncul dari udara tipis, terlihat indah dari kejauhan. Ada hantu burung bangau yang terbang di atas, serta hantu dari berbagai binatang yang berkeliaran, dan beberapa bunga, tumbuhan dan pohon, menjadi roh dan menjadi esensi, berubah menjadi hantu untuk dimainkan. Ini seperti negeri dongeng. Destiny Canyon terbuka. Banyak orang yang bersemangat. Tentu saja, kegembiraan adalah semua kaisar dewa tingkat tinggi yang dibawa oleh para dewa kerajaan. Untuk kerajaan ini bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Bahkan, terakhir kali Destiny Canyon dibuka, beberapa dari mereka masih masuk, dan entah mereka menerobos di Destiny Canyon, atau menerobos Destiny Canyon setelah keluar dari Destiny Canyon saat itu. Palace Lord, datanglah padaku. Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming, berbicara, menyapa Duan Lingtian dan yang lainnya, dan pada saat yang sama meminta sekelompok orang lain yang dia bawa, Yun He dan lainnya, untuk maju. Kemudian, Zhu Yingjun mengeluarkan perintah Tuan Negara, memancarkan kecemerlangan samar, mencakup semua orang termasuk Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu bahwa ini menanam merek kerajaan ilahi Zhengming pada mereka. Dengan cara ini, Destiny Canyon dapat mengidentifikasi dari kerajaan mana mereka berasal, dan kemudian menambahkan poin yang mereka peroleh di dalamnya, sebagai poin dari kerajaan ilahi Zhengming, untuk peringkat di klasemen. Pada saat yang sama, mereka saling membunuh di dalamnya, bahkan jika mereka membunuh lawan, tidak ada cara untuk mendapatkan hadiah aturan ganda, karena mereka berasal dari kerajaan Tuhan yang sama. Ketika Zhu Yingjun menanamkan merek kerajaan Tuhan pada Duan Lingtian dan yang lainnya, semua pemimpin kerajaan Tuhan juga mengambil perintah raja untuk menanamkan merek kerajaan Tuhan pada sekelompok kaisar tingkat tinggi yang dia bawa kepadanya. Di dalamnya, kesempatan diambil untuk diri Anda sendiri, dan saya tidak membatasi Anda untuk membunuh satu sama lain atau apapun, karena meskipun saya membatasinya, itu tidak masuk akal. Zhu Yingjun melirik Duan Lingtian dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, yang bisa saya katakan adalah berhati-hati dalam segala hal, jangan percaya pada diri sendiri, apalagi percaya pada orang luar. Takdir sendiri memegang kendali. Yang lainnya, saya tidak akan banyak bicara. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat kultivasi saat ini, itu menunjukkan bahwa Anda tidak sembrono dan memiliki penilaian sendiri. Ketika Zhu Yingjun sedang berbicara dengan Duan Lingtian dan yang lainnya, para dewa kerajaan lainnya juga sedang berbicara dengan sekelompok kaisar dewa atas yang dibawanya. Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan dewa terbang, meskipun dia ingin membunuh Lang Chunyuan, tetapi ketika berbicara dengan sekelompok dewa kaisar alam kerajaan dewa terbang, dia mengingatkan mereka untuk melarikan diri ketika mereka bertemu Lang Chunyuan, mereka bukanlah lawan Lang Chunyuan. Dan sekelompok tuan istana, tentu saja, tidak akan meragukan kata-kata tuan negara mereka. Lelucon apa? Yang satu itu, tetapi menabrak ibu kota dewa terbang mereka dan membantai semua keberadaan kaisar dewa atas di dalamnya. Mereka tidak cukup untuk membunuh pihak lain. Kali ini, jumlah orang dari kerajaan Tuhan kurang dari setengah dari mereka yang berasal dari negara lain. Itu karena penyihir yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Masuk, Bao Yu, direktur kerajaan Dewa Yuhong, memimpin untuk berbicara, dan sekelompok kaisar tingkat tinggi kerajaan Yuhong, termasuk Lang Chunyuan, juga orang pertama yang terbang ke ngarai takdir yang muncul di depan. Sebelum pergi, Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian lagi. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Itu lebih dari sekedar kata-kata. Kalian juga masuk. Saat para pemimpin kerajaan besar Tuhan berbicara, kumpulan demi kumpulan orang terbang ke ngarai takdir di depan. Destiny Canyon, tergantung di kehampaan yang jauh,
seperti sebuah kastil di langit, dikelilingi oleh awan dan kabut. Setelah sekelompok orang mendekatinya, tubuh mereka berangsur-angsur mulai kabur, dan kemudian menghilang tanpa jejak, tetapi hantu kehidupan di dalam dan sekitar Destiny Canyon sepertinya tidak pernah melihat orang-orang ini. Dalam hal ini, banyak penguasa istana kerajaan Zhengming menghela nafas, metode Dewa Pencipta benar-benar tak terbayangkan. Tidak heran dikatakan, bahkan dewa tingkat tinggi yang paling kuat pun tidak ada apa-apanya di depan Dewa Pencipta. Ide tentang Dewa Pencipta sudah cukup untuk membunuh dewa tingkat tinggi. Sebelumnya aku masih bertanya-tanya apakah Dewa Pencipta benar-benar ada, sekarang, aku tidak punya ide ini lagi. Destiny Canyon ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Sekelompok master istana kerajaan Dewa Zhengming penasaran dan emosional, melihat. Kembali ke Duan Lingtian, ekspresinya tenang, seolah-olah dia terbiasa dengan semua yang ada di depannya. Dan ketidakpeduliannya juga terlihat di mata beberapa orang yang peduli. Kakak Lingtian ini benar-benar misterius. Kata Yun He diam-diam. Dia tidak terkejut karena dia telah memasuki Canyon of Destiny 10.000 tahun yang lalu, dan dia juga telah melihat pemandangan ini di hadapannya 10.000 tahun yang lalu. Namun, ketika dia pertama kali melihat pemandangan seperti Destiny Canyon 10.000 tahun yang lalu, dia sama terkejut dan terkejutnya dengan beberapa pemilik istana yang datang untuk pertama kalinya di sekitarnya. Kalian pergi juga, melihat bahwa semua orang di Kerajaan Agung Tuhan hampir habis. Zhu Yingjun, penguasa Kerajaan Dewa Zhengming, berkata perlahan. Duan Lingtian dan yang lainnya juga berangkat setelah mendengar ini. Duan Lingtian keluar dengan wajah tenang, alasan mengapa dia bisa tetap tenang secara alami karena dia tahu bahwa semua yang ada di depannya ditinggalkan oleh yang terkuat. Belum lagi ngarai takdir ini. Bahkan dunia tempat Destiny Canyon berada, dunia tempat dia dan orang-orang di sekitarnya tinggal, dan bahkan orang-orang di sekitarnya, semuanya dibuat oleh beberapa orang terkuat. Bahkan dunia yang begitu luas dengan begitu banyak kehidupan, dapat diciptakan, apalagi jurang takdir yang kecil. Itu dekat dengan Destiny Canyon, dan menghilang tepat di depannya. Duan Lingtian menatap ke depan tidak jauh, di mana sekelompok orang yang telah masuk sebelumnya menghilang, tentunya ada tempat yang mirip dengan susunan teleportasi, yang mengangkut orang-orang ke ngarai takdir. Duan Lingtian sengaja melambat, dan segera melihat sekelompok penguasa istana kerajaan Dewa Zhengming yang telah keluar darinya sebelumnya, semua sosok mereka berubah menjadi hantu di depan dan kemudian menghilang. Saudara Lingtian, tidak akan terjadi apa-apa. Yun He adalah yang terakhir dari kerajaan Zhengming kecuali Duan Lingtian yang memasuki Destiny Canyon. Sebelum masuk, dia menemukan bahwa Duan Lingtian tampak sedikit ragu-ragu, dan transmisi suara berbicara kepada Duan Lingtian. Dan ketika sosok Yun He menghilang di depan matanya, Duan Lingtian akhirnya melangkah maju. Di saat berikutnya, kekuatan misterius menyelimuti Duan Lingtian, saat berikutnya Duan Lingtian merasa hitam dan cerah di depannya. Ketika cahaya di depannya muncul kembali, dia menemukan bahwa dia telah muncul di atas bukit kosong. Berdiri di atas bukit, Duan Lingtian dapat melihat bahwa itu adalah gunung yang tinggi, dengan hanya satu jalan menuju ke kejauhan, dikelilingi oleh hutan yang penuh duri, dan tidak ada jalan untuk pergi. Tentunya saat terbang pasti tidak ada jalan keluarnya. Baik, tiba-tiba, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, murid Duan Lingtian sedikit menyusut, karena pada saat itu juga, dia memperhatikan gerakan ke arah di belakangnya. Ketika dia menoleh dan meliriknya, dia menemukan sebuah desa kecil seperti surga, berdiri di kejauhan, dengan asap menggulung, memberikan perasaan tenang. Sebuah desa, ini benar-benar Gorge of Destiny. Kaisar ilahi sedang mencari tempat untuk kesempatan. Duan Lingtian memiliki beberapa keraguan, dan kemudian berdiri, tanpa sadar ingin terbang ke udara dan terbang ke desa di depan. Namun, ia segera menemukan bahwa divine power dalam tubuhnya dapat dimobilisasi secara normal, itu adalah hukum ruang penginderaan, dan bahkan penggunaan kendo dan cara mengontrolnya adalah normal, tetapi tidak ada cara untuk terbang. Daerah ini, seolah-olah ada beberapa batasan, mencegahnya terbang di udara. Lompatan dan lompatan, tanpa penerbangan terus-menerus, tidak ada tekanan. Ini harus menjadi pekerjaan yang terkuat lagi. Duan Lingtian diam-diam berkata, sambil menggelengkan kepalanya, Duan Lingtian tidak banyak berpikir lagi, dia terbang menuruni bukit, lalu mengikuti satu-satunya jalan, perlahan berjalan menuju desa di depannya yang tampak seperti surga. Sekarang, dia perlu tahu di mana dia. Selain itu,
Menemukan cara untuk mendapatkan poin berikutnya. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkan beberapa peluang dalam proses melakukan poin, secara alami itu akan menjadi yang terbaik. Kerajaan Tuhan sedang berperang. Memikirkan apa yang dikatakan Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Zhengming, sebelum masuk, Duan Lingtian tiba-tiba mendapatkan ide ini, dan kerajaan Tuhan berjuang dan membacanya 3 kali dalam diam. Detik berikutnya, 2 gulungan kertas putih jatuh dari langit muncul di benaknya. Di bagian atas gulungan kertas putih di sebelah kiri, 5 karakter ditulis seperti naga dan burung phoenix. Klasemen pribadi. Di atas gulungan kertas putih di sebelah kanan, ada 5 karakter lain yang tertulis. Klasemen Kerajaan Dewa. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat melihat bahwa pada daftar klasemen pribadi, setiap nama ditambahkan, dan setelah nama-nama tersebut, Kerajaan Allah ditandai. 4 Suster. Segera, Duan Lingtian melihat nama kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan. Peringkat relatif rendah. Wolf Chunyuan, Kerajaan Dewa Yuhong, belum memiliki poin. Pada saat ini, pada gulungan kertas putih di sebelah kiri, nama-namanya masih bertambah, tetapi bahkan setelah nama orang di atas, masih belum ada poinnya. Jelas, semua orang belum mendapat poin. Apakah saya perlu mengisi nama saya juga? Dengan pikiran, Duan Lingtian melihat gulungan putih di sebelah kiri. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh yang tidak mengandung emosi tiba-tiba terdengar di benaknya, tambahkan namamu. Duan Lingtian tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, sambil berpikir, memikirkan tanda namanya sendiri. Setelah menulis namanya sendiri, dia berhenti. Tepatnya, pikiran itu berhenti. Di saat yang sama, Duan Lingtian melihat namanya muncul di baris terakhir. Duan Lingtian, Kerajaan Zhengming, belum memiliki poin. Namun, setelah namanya muncul beberapa saat, ada garis tambahan di belakangnya nama lain. Seseorang dari kerajaan Tuhan lain, juga belum ada poinnya. Sepertinya semua orang baru saja masuk, dan mereka belum mendapatkan poin. Duan Lingtian melirik ke sisi kanan tanpa sadar, dan melihat bahwa di gulungan kosong di sisi kanan, sejak 30 baris kata muncul, tidak ada peningkatan lebih lanjut. 30 baris kata, setiap baris kata tertulis sebuah kerajaan Allah. Sekarang, Kerajaan Dewa peringkat pertama adalah Kerajaan Pelangi Giok tempat kakak perempuan keempat Lang Chunyuan berada. Tidak ada poin untuk Kerajaan Yuhong. Seharusnya orang-orang dari Kerajaan Pelangi Giok yang datang pertama dan mengisi nama mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, Kerajaan Pelangi Giok menempati peringkat pertama dalam semua kasus di mana Kerajaan Tuhan tidak memiliki poin. Saat Duan Lingtian baru saja mulai memikirkan hal ini, dia terkejut. Hanya karena kata-kata, tidak ada poin untuk saat ini, di belakang Kerajaan Dewa Yuhong menghilang seketika. Tepatnya, itu diganti dengan baris kata lain. Tadi, itu masih Kerajaan Dewa Pelangi Giok, belum ada poin. Sekarang menjadi Kerajaan Dewa Yuhong, 100 poin. Seseorang mendapat 100 poin. 100 poin tiba-tiba muncul, yang pasti telah diperoleh oleh satu orang. Dia tanpa sadar melihat ke daftar di sebelah kiri, dan melihat bahwa nama baris pertama telah berubah. Kakak senior Si. Ketika Duan Lingtian melihat nama penggantinya, Duan Lingtian tidak bisa menahan tercengang. Wolf Chunyuan, Kerajaan Dewa Yuhong, 100 poin. Jelas, 100 poin yang saat ini dimiliki Kerajaan Ilahi Yuhong. Diperoleh oleh kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan. Kakak senior Si masih bagus. Duan Lingtian menghela nafas secara diam-diam, lalu berhenti membaca daftar tersebut, dan mulai berkonsentrasi pada desa kecil yang sudah ada di depannya. Saat ini, dia berjalan menuju desa kecil, dan dia bisa melihat beberapa anak yang bermain-main di pintu masuk desa kecil. Kecuali salah satu yang lebih berani, yang masih menjulurkan kepalanya, yang lain menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu, wajahnya berubah drastis, dan dia lari kembali ke desa dengan cepat. Adapun anak yang memeriksa kepalanya, wajahnya berubah sedikit setelah dia menyadari bahwa temannya telah melarikan diri, dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Panggilan, Duan Lingtian berteleportasi, sudah muncul di jalan anak terakhir yang berlari, dan menghentikannya. Paman pencuri kuda, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tetapi Duan Lingtian hanya menghentikannya, tetapi melihatnya duduk di tanah, mata terpejam, menangis dan berteriak, ada genangan cairan di bawah pantatnya. Pencuri kuda. Duan Lingtian tertegun, kata ini menyebabkan ingatannya melayang dalam sekejap.
Sepertinya dia baru mendengar kata ini ketika dia masih di pesawat sekuler di kampung halamannya. Itu terlalu jauh. Namun, hanya karena dia memikirkan pesawat suaka kampung halamannya, mata Duan Lingtian sedikit lebih suram. Pesawat suaka tidak ada lagi sekarang dan telah dihancurkan. Dan orang yang menembak adalah orang yang telah diajari oleh monark. Saya bukan pencuri kuda. Setelah tersadar beberapa saat, Duan Lingtian memandang anak di tanah yang masih menangis dan menjerit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata agak tercengang. Mendengar hal ini, anak itu langsung berhenti menangis, dan pada saat yang sama membuka matanya, dan melihat ke atas dan ke bawah Duan Lingtian sejenak. Kamu benar-benar bukan pencuri kuda. Apa menurutmu aku seperti pencuri kuda? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan senyum lembut di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan anak itu juga meletakkan penjagaannya, dan memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, kamu bukan pencuri kuda, lalu siapa kamu? Mengapa Anda datang ke desa kami? Sebelum Duan Lingtian sempat berbicara, sekelompok orang muncul dari desa, dan banyak orang berteriak tegas, pencuri kuda. Saya melawanmu, pencuri kuda, binatang buas. Jangan biarkan anak-anak pergi. Dalam sekejap mata, saya melihat beberapa anak yang telah menyelinap pergi dan kembali, membawa sekelompok besar orang dewasa, apalagi, ada hampir 100 orang, baik tua maupun muda. Selusin dewasa muda sedang memimpin. Pada saat ini, meskipun mereka berteriak dengan keras, Duan Lingtian tidak sulit untuk melihat bahwa jauh di dalam pandangan mereka, dengan ketakutan yang tulus, mereka tampak agak kuat di tengah. Saya bukan pencuri kuda. Di antara celah samar Duan Lingtian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan lembut menghentikan semua orang, seolah-olah ambang batas yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun muncul di jalan.